Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part sebelumnya, yaitu pembuatan chart. Nah, pada video kali ini kita akan buat chart dengan menggunakan data dari database ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini adalah video part ke-32 dari playlist pembuatan aplikasi The Cafe ya, aplikasi pemesanan makanan dan minuman. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dan mau belajar ya dari awal, silahkan melihat dan mengikuti part pertama terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita akan buatkan data ya, data dari database maksudnya. Kita akan masukkan ke chart ini. Oke, caranya bagaimana teman-teman? Kita masuk ke home ya. Nah, di bagian home kita akan masukkan query database ya teman-teman. Oke, ini sebelumnya ini punyanya apa ini ya? Punya carousel ya. Nah, selanjutnya kita akan buatkan yang baru di bawah sini. Ini untuk query chart ya, biar beda ya. Ini namanya query chart ya, seperti ini. Kemudian seperti biasa kita akan masukkan MySQL query. Ya, ini udah ada di sini ya. Ada rekomendasi dari Tab9 ya. Tab9 ini adalah sebuah plugin ya yang ada di VS Code. Dia sudah berbasis AI ya. Silakan bagi teman-teman yang mau install Tab9. Nah, oke, kita tap saja ini. Nah, langsung muncul ya ini ya. MySQL query con select. Nah, ini kita ubah ya sekarang ya. Bukan TB pelanggan ini. Kita akan select dia ini nama menu, jadi kita akan tampilkan nama menu nanti di sini ya. Nama menu ini semuanya akan tampil nama menu di sini. Jadi kita select nama menunya, kemudian kita ambil menu ID ya. Oke, menu ID menu maksudnya. Nah, ID tapi dia nggak dapat, nanti akan kita ambil ID-nya itu dari nanti tadi TB daftar menu ID. Kenapa ada seperti ini? Jadi kita mau ambil ID dari TB daftar menu ya. Nanti akan kita join, jadi dia nggak tahu nih mau ambil ID dari mana nanti, makanya kita tambahkan nama tabelnya di sini ya. Oke, kemudian kita juga nanti mau menjumlahkan ya. Kita jumlahkan ya, jumlah order dari setiap menu itu ada berapa. Jadi caranya kita pakai query sum ya. Nah, dari mana kita jumlahkan? Dari TB list order ya. TB list order, kita ambil kolom jumlahnya, jumlah ya. Kemudian saya agak lupa, saya buka dulu ya tabelnya. Nah, ini tabelnya tadi kita sudah buat di sini TB list order ya. TB list order. Nah, ini dia TB list order. Kita lihat, nah kita ambil dari jumlah ini ya, dari kolom jumlah. Nah, kita lihat dulu kolom jumlah. Nah, ini ya. Nanti dia akan mengambil menu, misalkan menu ada berapa, menu lontong, dia jumlah ordernya ada berapa ya, akan dijumlahkan. Misalkan nih daftar menu ya, kita lihat dulu, misalkan nasi uduk. Nah, nasi uduk itu ID-nya 21. Nah, nasi uduk ini sudah berapa banyak yang sudah dipesan. Nah, kan pesanannya itu ada di sini ya, di list order ini. Nah, jadi akan dijumlahkan semua yang ini yang menu 21, ini 21. Nah, berarti akan dijumlahkan 5 tambah 1. Nanti akan ditampilkan ya. Seperti itu ya konsepnya teman-teman. Kita lanjut dulu di sini. Oke, berarti kita ambil jumlah, kemudian nah ini kita buat S ya. Nanti akan kita cetak datanya itu dengan nama total jumlah saja, jumlah ya, seperti ini.
Nah, kemudian kita tulis from dari mana? Dari TB daftar menu ya, begini. Oke, teman-teman, kemudian ini kita left join ya biar dapat datanya. Akan kita join ya antara TB daftar menu dengan list order ya. Nah, karena di daftar menu ini cuma ada daftar menu. Nah, sedangkan jumlah pesanannya itu ada di TB list order di kolom jumlah. Makanya kita join dulu tabelnya ya. Kita join TB list order. Nah, seperti ini. On ya, jangan lupa on TB daftar menu ya. Kolom mana yang kita join ya, pasti kolom ID ya. Ini kolom menu ID. Kenapa? Karena nih daftar menu ID ini ya kita join. Ini saya perbesar dulu. ID ini kita join dengan ini nih, dengan TB list order. Nah, di menu ini. Oke ya, kita balik ke sini. Oke, TB list order berarti ini menu ya. Kenapa menu? Seperti yang kita jelaskan tadi, karena di sini yang berhubungan dengan tabel daftar menu adalah kolom menu ini. Nah, kolom menu dengan ID di daftar menu. Oke, kemudian kita enter lagi. Nah, ini kita buat grup ya, grup by TB daftar menu ID. Kenapa kita buat grup by TB daftar menu ID? Nah, ini adalah bagian untuk mengelompokkan hasil ya berdasarkan ID menu nanti, sehingga kita dapat menjumlahkan total order ya dari setiap menunya. Nah, kemudian kita lanjut, kita buat order ya, order by. Jadi kita akan mengurutkan datanya itu berdasarkan TB daftar menu berdasarkan ID. Kita urutkan ascending ya, ASC ya. Jadi dari urutan nilai paling kecil sampai yang paling besar. Sudah, kemudian ini ya, ini kita ubah aja, jangan query total omset ya. Ini kita buat query-nya result aja, result chart ya, karena kita ambil data untuk chart ya. Ini kita buat sama dengan array aja, array ya, untuk menampung datanya. Oke ya, ini result chartnya ini masih kosong ya, nanti kan kita isi ya. Jadi kita buat aja dulu result chart di atas ini. Kemudian kita buat while ini udah ada, tinggal kita tekan tab ya. Dari mana kita ambil? Itu dari query chart ya, dari sini. Nah, ini kita tutup, tapi ini jangan row ya, soalnya di atas juga ada row. Jadi kita ubah aja nih ya, ini kita ubah jadi record aja, record chart. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita buka ya untuk looping datanya. Nah, ini baru kita ambil result chart, nanti kita akan tampung datanya ke sini ya. Kayaknya ini kalau dihapus bisa juga karena ini udah menandakan array juga di sini. Ini coba kita disable aja dulu. Kemudian kita ambil datanya dari report chart. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini belum selesai ya. Jadi kita tampung datanya dulu. Kita tampung dengan cara seperti ini. Result chart ya. Oh, sorry, bukan. Ini bukan result chart. Kita buat lain aja, array untuk menu ya. Jadi ini untuk kita tampilkan nama-nama menunya di label nanti. Kemudian kita ambil array kolom ya. Kita buatnya kolom bahasa Inggris saja, kolom. Jadi kita tampung datanya di situ. Data dari mana? Data dari result chart, dari sini nih yang sudah di looping, dia akan masuk ke sini. Kita ambil khusus yang nama menu ya, nama menu. Kemudian kita buat lagi yang baru, array menu quote misalkan, quote.
Jadi nanti kita mau apa namanya, sebenarnya ini saya mau membuat data sesuai dengan tampilan ini ya. Misalkan nih red ya, koma blue, koma yellow ya. Nanti berarti sini lontong, koma teh, koma kopi dan seterusnya. Nah, ini kita kasih quote ya. Kita kasih quote berarti tanda petik ya. Nah, jadi kita tampung dulu datanya array map ya. Jadi ini salah satu fungsi yang ada di PHP ya. Nah, ini digunakan untuk menerapkan fungsi callback ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kita buatkan ya di sini functionnya, function, kemudian kita buat variabel baru menu, function menu, kemudian kita buat buka kurung di sini, return tanda petik ya. Jadi nanti akan ditambahkan ini petik ini, kemudian baru diisi dengan menunya. Jadi nama menunya di sini, kemudian kita buat titik ini adalah untuk penghubung antara string ya. Kemudian kita kasih petik lagi di sini. Jadi setiap data array ya, setiap indeksnya ya, data dari nilai dari indeksnya itu akan diberikan tanda petik pada setiap datanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian di sini kita kasih koma array menu. Oke, ini jangan lupa titik koma. Kemudian kita lanjut lagi string menunya. String menu ini kita implode ya, implode koma array menu code. Nah, jadi nanti akan diisi dengan koma ya di antara setiap data menunya. Kalau enggak nanti nggak kebaca di sini ya. Di sini kan ada koma nih. Nah, koma. Nah, kita harus taruh koma juga ini ya. Oke, sudah. Kemudian kita kasih titik koma. Nah, berikutnya baru jumlahnya ya. Jumlahnya gimana? Kita buat array lagi ya. Array, kita kasih keterangan jumlah aja ya. Jumlah seperti ini. Jumlah pesanan. Array kolom. Kemudian result dari result chart ya, datanya karena dari looping tadi kita ambil dari result chart. Kemudian ini untuk total ya, total jumlah, karena yang pertama tadi untuk nama menu, ini berarti untuk jumlah sekarang ya, jumlah pesanannya. Kemudian string lagi jumlah pesanan ya, tadi array, ini berarti untuk jumlahnya. Pesanan sama dengan ini kita sesuaikan dengan yang ini kan, dia ada koma nih, koma ya. Nah, jadi kita mau masukkan data di sini nanti berupa variabel dan komanya itu tercetak sendiri ya. Nah, makanya kita buat seperti ini aja. Koma, kemudian array jumlah pesanan ya, kita ambil aja, copy, masukkan ke sini, kita tutup titik koma. Nah, ini harusnya sudah ya. Jadi coba kita cetak dulu di sini ya, hasilnya itu seperti apa. Jadi kita echo dulu dengan string menu ini. Kita mau lihat apakah dia menampilkan data menu ya sesuai dengan format yang kita inginkan tadi. Ada tanda petik, ada komanya. Kemudian bawahnya juga kita mau echokan yang ini ya, string jumlah pesanan titik koma. Oh ya, ini kita kasih BR dulu atau /n, ini juga bisa nih biar dia enter ke bawah ya. Oke, coba kita jalankan dulu. Nah, error saudara-saudara, line ke 16 ini ya. Oh iya, ini kenapa error record chart? Oh ini ya, tutup ini. Kurungnya masih kurang. Coba kita refresh di sini. Error 27. Oh ya, ini error nih. Error 27. String jumlah pesanan.
Kenapa bisa error? Apa nih yang salah? Oh ya, ini harusnya ada kurung ya. Ada kurung seperti ini. Nah, gini ya. Sebentar, sebentar. Ini ada yang kurang ya kayaknya. Oh ya ya, ini ya. Harusnya kita masukkan implode di sini. Nah, gini ya. Nah, ini kayaknya udah aman. Coba kita refresh. Nah, udah ya. Ini dia. Nah, ini kenapa nggak turun ke bawah? Kita kasih BR aja lah ya. Kita kasih BR di sini. Nah, ini untuk ngecek data aja ya. Nah, jadi udah oke nih. Nanti akan tampil data seperti ini ya. Nasi uduk, lontong, buk PC, kari kambing dan seterusnya. Kemudian juga akan tampil nilai jumlah pesanan ya, sesuai dengan ini ya, menu yang diurutkan seperti ini. Berarti nasi uduk itu jumlahnya ada 6, lontong buk PC itu 3.546. Oh, banyak ya, banyak sekali laku lontong buk PC ini ya. Kemudian kari kambing, coba kita hitung dulu, 1 2 3 4 5 6 ya, 6 data. Ini 1 2 3 4 5 lah. 6-nya ke mana? Kenapa 6-nya tidak ada? Kepiting saus tiram. Ini mungkin 0 ya. Mungkin datanya 0 ini. Coba kita lihat dulu di database. Kita lihat daftar menu. Kepiting saus tiram 27. List order 27. Kan tidak ada data ya. Makanya dia 0. Kemudian tadi nasi uduk 6. Coba kita lihat nasi uduk itu ini. Nah, 21 ya. Kita coba hitung dulu. 21 ini 21 5 tambah 1 6 ya, betul. Kemudian ini banyak sekali, jangan itu ya, kita hitung ini aja lah, 15 berarti jus mangga ya, jus mangga 15. Kita lihat jus mangga 26, ID 26 ini ya, 26. Nah, betul lah, 15 12 tambah 3. Oke, sip. Berarti ini udah oke ya. Ini kita kasih komentar aja biar nggak tampil lagi di situ. Nah, sekarang yang ini kita copy, kita masukkan ke chart ya. Ke mana? Ke sini ya. Ke chart, ke labelnya dulu di sini. Ini kita hapus. Nah, kita buat di sini PHP echo, echo string menu. Nah, gini ya. Kemudian kita tutup. Oke, sudah. Coba kita lihat dulu hasilnya. Refresh. Nah, udah ada nih. Nasi uduk, lontong buk PC, kari kambing, mie Aceh, jus mangga, kepiting saus tiram. Tapi jumlahnya belum ya, belum ada nih. Jumlahnya ini masih manual ya. Sekarang kita ubah dulu. Jumlahnya kan ini nih datanya. Sekarang kita ambil yang ini. Nah, kita ambil yang string jumlah pesanan ya. Kita masukkan ke sini. String jumlah pesanan. Ini kita copy echo-nya dulu, masukkan ke sini. Kemudian ini jangan lupa nih, ini kan variabel ya. Kita tutup. Sekarang coba kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini harusnya 6 ya. Oh, ini karena terlalu banyak yang ini nih. Jumlah porsi terjual yang lontong ini sampai 3000. Makanya kalau nilainya 6 itu tenggelam ya, tenggelam ke bawah nih. Jadi yang lontong buk PC ini kita masuk ke database, kita kurangi aja ya. Lontong buk PC itu 22. Lontong buk PC 22. Nah, ini ya. 22 ini banyak sekali nih. Ini kita jadikan 5 aja. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya gimana. Kita refresh. Nah, ini kan udah mulai muncul. Nah, ini kari kambing juga terlalu banyak, akhirnya yang ini tenggelam ya. Kari kambing kita kurangi juga. Kari kambing ID-nya 24 yang ini udah terlalu banyak. Ini 2 aja. Ini 60. Seperti ini. Coba kita lihat. Nah, oke ya. Kalau kita mau ini biar naik sedikit, ini kita kurangi lagi yang lontong buk PC ini. Lontong buk PC tadi 22 ini 22. Nah, ini ya kita kurangi aja nih. Oh, jangan, ini 10. Oke, sip. Coba kita lihat.
Kita refresh. Nah, ya. Coba kita lihat dulu, ini jumlahnya 6 ya, betul ya. 6. Ini 93, ini 62, ini 12, jus mangga 15. Kepiting saus tiram tidak ada. Coba kita buat order ya. Kita mau lihat apakah nanti bakal muncul di sini atau tidak. Kita buat order, tambah order. Asal aja ini buat order. Oh, mejanya meja 6. Oke, kemudian kita tambah item kepiting saus tiram 5 aja lah. Nah ya, save. Oke, data berhasil ya. Coba kita lihat dulu. Nah, udah ada nih 5 ya. Nah, oke, sip ya. Udah keren ya teman-teman. Jadi intinya data ini kalau sudah masuk ke order ya, walaupun belum dibayar, dia bakal muncul di sini. Kalau teman-teman mau data yang sudah dibayar, berarti teman-teman bisa ubah dulu ya di sini. Jadi nanti yang diambil adalah data yang sudah dibayar ya. Data yang sudah dibayar berarti ini. Nah, nanti kita bisa buat where ya, where statusnya apa itu. Kalau dua berarti sudah dibayar ya kalau nggak salah ya. Kalau ini berarti belum ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Oke, baik. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Kalau ada masukan silakan juga isi di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat teman-teman. Pantang menyerah sebelum laptop berasap. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.